Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan selalu kamu melakukan traktif kepada Allah itu di mana saja kamu berada, dan berikhtiarlah selalu apapun yang kamu geluti pada jalan Allah. Benarlah dengan segala firman-Nya. 35 Al-Maidah. Bapak pengurus, Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah zuhur, kembali kita perbaharui lagi rasa syukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita, doa kita kepada baginda Rasul, pada keluarga dan pada sahabat Rasul itu dengan satu kalimat yang sangat mulia sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu Saudara, kajian zuhur kita pada hari ini menuju kehidupan yang menang. Manusia sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah, lalu berpikirnya bagaimana menjadi sosok yang memperoleh kemenangan itu. Dan ini sangat manusiawi sekali. Tidak ada manusia menginginkan hidupnya yang kalah dan menang. Yang walaupun ada ketua ungkapan, biarlah mundur satu langkah, tapi hakikatnya maju 1000 langkah. Intinya juga itu menang. Kaum muslimin, di dalam Al-Quran ini secara ijmali ada ajakan Allah itu, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, bahasanya, budayanya, include dari situ, masuk ke dalam himbauan Allah. Ada lagi ajakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini satu identiti. Karena menurut Allah, orang-orang yang beriman itulah sesungguhnya yang mampu memberikan satu respon apa yang dihimbaukan oleh Allah. Pertama, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah.
kata takwa itu telah menjadi konsumsi pendengaran kita, telah menjadi konsumsi ucapan kita. Malah ada barangkali kesannya biasa-biasa saja. Sesungguhnya takwa itu adalah yang sangat-sangat luar biasa. Mufassir mengembangkan dengan kecerdasan beliau-beliau. Ada mufassir mengembangkan takwa itu takut. Takut yang maksud di sini tidak serupa takut kepada binatang buas. Bukan seperti takut kepada bencana. Tapi maksud di sini bagaimana diri itu mempunyai suatu kemampuan melahirkan rasa. Rasa itu di dalam. Takut dengan azab Allah. Yang muncul di dalam itu yang rasa tadi kan tidak pernah bohong. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, beliau kan sama juga dengan kita manusia, makan juga, minum juga, berpakaian juga, memberikan pelayanan kebutuhan biologis juga. Tapi dari sosok kenabian beliau, sosok dari kerasulan beliau tidak tertandingi oleh rasul-rasul yang lain. Bahkan malah aulan wa akhiran. Sosok Nabi Muhammad itu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, awal dari bentuk pengakuan pengabdian diri, akhir dari bentuk kelahirannya. Lalu ada lagi pengembangan kecerdasan daripada mufassir. Takwa itu tawaddu, rendah hati. Tentu lawannya tinggi hati. Rendah hati, tinggi hati tidak ada sangkut paut ukurannya dengan pastor tubuh seseorang. Ini orangnya jangkung, inikah yang dikatakan sosok yang tinggi hati? Tidak. Ini orangnya ukuran pastor tubuhnya pendek, inikah yang dikatakan orangnya yang rendah hati? Bukan. Tapi apa ukurannya? Menghadirkan berbagai sifat yang ada pada zat Allah dalam tataran kehidupannya. Sebab begini, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dianya Allah itu senantiasa bersamamu di mana saja kamu berada. Ia selalu melihat apa yang kamu lakukan. Ketajaman lensa iman itulah sesungguhnya yang menjadi potret diri ini. Itu makanya himbauan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang punya kemampuan seperti itu memang sosok-sosok orang yang beriman. Latihannya apa di situ? Zikrullah. Matan zikrullah di dalam Al-Quran, melihat pada matan ayat sebelum dan sesudahnya, bermakna menyebut Allah. Ada lagi matan ayat zikrullah dalam Al-Quran, matan ayat sebelum dan sesudahnya memaknakan zikrullah itu mengingat Allah. Ada pada satu ketika kata zikrullah itu menyebut, dan ada juga pada ketika lain kata zikrullah itu mengingat. Mafhumnya kemana di sini? Menyebut dalam mengingat, mengingat dalam menyebut. Itu mengatur dari dalam.
Kaum muslimin, satu ketika Nabi Ibrahim AS memohon kepada Allah, ya Allah, benarkah Engkau bisa menghidupkan yang telah mati? Allah menjawab, engkau ragu dengan aku ya Ibrahim? Tidak. Aku tidak ragu kepada engkau ya Allah. Tapi yang aku mau cari di sini kesempurnaan nurani. Melalui Al-Quran ini diperintah beliau Ibrahim memotong seekor burung, dicincang lumat-lumat sehingga nggak bisa lagi dipisahkan mana tulang kakinya, tulang batang lehernya, tulang sayapnya, lumat. Kemudian diperintah Ibrahim mengantarkan 4 buah bukit. Selesai, kembali tempat semula. Perintah lagi Allah, panggil itu burung. Jadi rahasia daripada kecerdasan spiritual, ini yang disebut orang imunitas spiritual. Ya Bapak, Ibu, saudara sekalian, itu latihannya zikrullah. Kita tidak menunjuk hidung seseorang, tapi kita membaca peta keadaan. Mendengar kalimat tahlilan saja ada orang ini, orang beragama Islam ini yang alergi. Bahkan mencap itu tidak maju. Betapa sombongnya hidup ini. Pada kalimat tahlilan itu satu afdalu yang sangat-sangat mulia. Bagaimana membiasakan latihan-latihan dalam diri hidup. Berikutnya ada lagi mufassir mengembangkan takwa itu hati-hati. Oleh kita orang-orang Minang, persoalan panduan hati-hati itu kan sangat-sangat halus sekali untuk ditanggap ya. Berjalan pelihara kaki, berbicara pelihara mulut. Ini muatannya apa? Kehati-hatian hidup. Orang yang penuh dengan kehati-hatian itulah dia yang mendapatkan buah manis dari karyanya. Orang yang penuh dengan kecerobohan dialah akan menelan pahit dari karyanya. Yang kadang Bapak Ibu yang terhormat, kelihatannya pahit, tapi bagi orang-orang yang bersikap hati-hati itu dia rasa manis. Dilempar Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api. Betapa itu dahsyatnya. Tapi berbuah manis. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Di lain peristiwa, di lain kejadian, kita pernah merasakan pahit rasanya untuk ditelan mentah-mentah, tapi berbuah manis. Masing-masing diri kita berbeda, sangat berbeda. Itu makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sikap kehati-hatian itu merupakan sesuatu membangun jati diri. Bagaimana ia melatih dan terus melatih cara itu. Itu yang dikatakan takwa. Dan itu orang yang akan memperoleh kemenangan. Selanjutnya, wabatagu ilaihil wasilata. Banyak sekali makna matan wabatagu itu. Upayakan olehmu, lakukan olehmu.
usahakan olehmu. Kepada siapa diupayakan, kepada siapa dilakukan, kepada siapa disanakan. Ilaihi, kepadanya Allah itu. Damirnya begitu ya. Apa yang diupayakan? Wasilata. Dalam ilmu kawaid dinamakan itu isim mausul namanya. Berkomunikasi aktif. Ketika komunikasi aktif itu selalu terisi dengan baik dan rutin, maka keteduhan diberikan oleh Allah melampaui keteduhan apa yang menjadi angan-angan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila dilihat bagaimana keteduhan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang akhlak sufi. Akhlak sufi itu kan persoalan-persoalan nurani. Kita membaca bagaimana kehidupan seorang pengarang sufi Ibnu Athaillah, bagaimana kehidupan seorang Awisul Karni, sosok manusia yang luar biasa diberikan keteduhan hidupnya oleh Allah. Kalau toh tidak kita bisa menanding kesejajaran dengan itu dalam potret hidup yang kekinian, dunia yang sudah semakin modern ini, di tengah carut marut kehidupan seolah-olah tidak bertuhan lagi kepada Allah, di situ kita diberikan keselamatan hidup. Dan ini perlu dengan hakul yakin. Tapi ketika keteduhan ini diangkat oleh Allah payungnya dari kita, di situ akan terjadi sesuatu yang sangat-sangat biadab sekali. Masa ya berani seorang ayah, seorang ibu, bapak hanya gara-gara dengan COVID-19 menjual anak gadisnya yang berumur 14 tahun menjadi pelayan seks. Itu kejadian di Lampung Utara. Satu kali kegiatan 600.000 rupiah. 600.000 rupiah ini 100.000 untuk anak, 100.000 lagi untuk mucikari, 400.000 untuk ayah dan ibu. Begitu gampangnya manakala payung keteduhan itulah cabut oleh Allah dalam hidup ini. Bukan malah semakin sadar, tapi justrulah semakin membelakangi Allah. Mu'ridun, semakin menjauh dan semakin berpaling. Yang terakhir, wajahidu fi sabilihi. Saya memanakan wajah itu bukan berjihad. Berikhtiarlah kamu di dalam menjalankan kehidupan itu, berada di dalam norma-norma sunatullah. Ya, Al-Quranul Karim yang berbentuk ayat-ayat qauliyah, alam yang dijadikan oleh Allah yang berbentuk ayat-ayat kauniyah, dan sunnah-sunnah Rasul. Sebab peradaban di hidup ini tidak akan bisa lepas dari itu. Bagaimana kita bisa menjalankan, mencarikan sesuap nasi, kata orang-orang, mencarikan punggung yang tidak bertutup. Rasulullah Muhammad SAW yang saya katakan tadi, minum juga beliau, makan juga beliau, berniaga juga beliau. Sama dengan kita sebagai makhluk manusia. Tapi ada satu titipan Allah yang tidak ada pada manusia-manusia yang bertitel Habibullah hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW saja. Maka di penghujung ayat, la'allakum tuflihun. La'alla itu karaji, harapan.
Mengapa Allah tidak kunci saja tuflihun, kamu telah menang? Dikunci di situ la Allah, supaya perjuangan kita tidak boleh berhenti, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kata Allah, menjadi orang-orang yang menang kata Allah. So kalau sudah dikunci dengan tatakun, kamu telah takwa, tuflihun, kamu telah menang, berhentilah sudah perjuangan hidup ini. Oleh karenanya melalui Al-Maidah 35 itu Bapak Ibu Saudara menjadi satu penyemangat di dalam kehidupan kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la قد قام